Jangan-jangan karakter tokoh dalam sinetron Manusia Bersisik sama dengan karakter asli Kelana yang sedikit playboy. Oh enggak, tentu saja tidak. Anda tentu masih ingat dengan wajah malu-malu Kelana saat kepergok wartawan berduaan dengan Irianti Erning Praja. Apakah sekarang Kelana sudah siap jadi bahan gosip? Oh siap. Terus Kelana yang kemarin itu ya. Asal digosipinnya yang baik-baik. Sosoknya Farhat itu sebenarnya tuh orangnya tuh baik sekali sama setiap wanita gitu loh. Jadi pertama kali aku kenal pun aku tuh sama dia tuh suka bercanda, suka apa. Orangnya tuh nice gitu loh dan orangnya enak diajak ngomong. Dulunya sempat deket sama saya sampai Mbak Nia tuh menafsirkan aku tuh apa? Ya kayak deket lah sama Farhat gitu loh. Ya aku nggak mungkin lah suka sama laki orang gitu loh. Apalagi pada saat itu aku punya pacar dan pacarku juga teman-temannya mereka gitu. Jadi aku mengundurkan diri dan aku lebih dekat ke Mbak Nia. Scarlett itu orangnya emang genit sekali. Semua cewek juga disukain sama dia. Soalnya ini hard dan nggak mungkin aku bisa suka sama orang yang lebih muda dari aku ya. Aku sama Farhat pun lebih tua aku 3 tahun gitu loh. Pengakuan Merita seakan membenarkan gosip tentang kegenitan Farhat yang berulang kali digosipkan punya affair dengan banyak wanita. Sebetulnya walaupun perceraian itu dibenci sama Allah, tetapi carilah jalan yang terbaik. Kalau memang rumah tangga yang sekarang ini menyiksa untuk dirinya, sebaiknya diselesaikan aja. Gimana selesainya, mau diarahkan kemana, kembali lagi kepada Nia. Apa yang dilihat oleh orang lain belum tentu sama dengan kejadian yang sesungguhnya. Apakah kondisi rumah tangga Nia dan Niati memang sama dengan yang dilihat teman-teman dekatnya? Lagi-lagi, waktu yang akan menjawabnya. Waduh, saya juga ngeliat kayak gini saya serba salah, bingung gitu. Jadi saya nggak mau bela Farhat juga, saya juga nggak bela Nia. Jangan mengalah Nggak, jangan takut nih, lo yang bener. Lo yang paling bener, udah jangan takut. Pemirsa, jika dalam waktu dekat ini Anda melihat wajah ganteng Tengku Firmansyah berubah menjadi menjijikan, Anda jangan terkejut dulu. Karena kita akan segera melihat mengapa wajah ganteng dan tubuhnya Tengku Firmansyah berubah menjadi bersisik. Namun sebelumnya pemirsa, kita harus melihat dulu bahwa tidak ada perubahan pada penampilannya Krisdayanti. Yang berubah hanyalah yang menemaninya pada konser KD pada akhir bulan ini. Yang biasanya Erwin Gutawa kali ini akan ditemani oleh Dwiki Darmawan. Namun pemirsa, sebelumnya kita saksikan dulu perbedaan pada tubuh Tengku Firmansyah. Tengku Firmansyah kan wajah gantengnya ditumbuhi sisik-sisik yang menjijikkan. Mulai tanggal 19 Juni setiap hari Minggu pukul 9 malam Firman akan muncul di layar sinetron RCTI dalam sinetron berjudul Manusia Bersisik. Meski terkesan mistik, namun sesungguhnya sinetron ini kental dengan nuansa religius. Diceritakan setiap kali berbuat kebajikan, sisik di wajah Firman akan tanggal satu persatu. Gue harus teriak-teriak di karang menantang setan-setan penghuni yang ada di laut itu di Pelabuhan Ratu, pantai selatan. Nah, kalau dilihat dari sisi mistisnya kan menantang-nantang setan itu biasanya suka ada gangguannya, tapi alhamdulillah nggak ada gitu. Manusia Bersisik ini melakukan perjalanan berpetualang untuk berbuat kebaikan, menolong orang. Apakah Firman tak takut kulit wajahnya rusak karena keseringan memakai sisik? Sekitar setengah jam sih. Ini pakai double tape, jadi ya mungkin agak sakit kalau dicopot dan gue nggak tahu akan berpengaruh apa sama kulit. Selain Tengku Firmansyah, sinetron Manusia Bersisik juga dibintangi oleh Kelana Abadi Manurung. Gue sebagai Kelana, jadi Kelana. Sini karakternya sih baik ya, orangnya baik. Tapi agak playboy gitu. Jangan-jangan karakter tokoh dalam sinetron Manusia Bersisik sama dengan karakter asli Kelana yang sedikit playboy. Oh enggak, tentu saja tidak. Anda tentu masih ingat dengan wajah malu-malu Kelana saat kepergok wartawan berduaan dengan Irianti Erning Praja. Apakah sekarang Kelana sudah siap jadi bahan gosip? Oh siap. Terus Kelana yang kemarin itu ya. Asal digosipinnya yang baik-baik. Sebagai pemanasan, bagaimana kalau Kelana digosipkan suka dengan wanita yang jauh lebih tua?
Saya punya banyak teman, bukan cuman Mbak Irianti. Banyak teman saya, maksudnya kalau kan banyak bilang Mbak Irianti udah ada banyak teman-teman saya yang dewasa banyak. Indonesia sudah terkenal dengan kebudayaan tradisionalnya yang kaya ragam dan warna. Contohnya saja seni musik. Namun keragaman itu terancam punah. Sehingga para generasi muda negeri ini tergerak untuk melestarikan dan membangkitkan seni musik tradisi yang dikolaborasikan dengan musik modern. Alhasil konser Megalithicum Quantum hadir untuk Anda yang haus akan kebudayaan tradisi Indonesia. Pertunjukan musik ini pun akan diramaikan sederet orang ternama di bidang musik seperti Krisdayanti, Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Agnes Monica, Iyeth Bustami, serta sederet artis lainnya. Seperti RCTI kan sudah mulai dengan 2 warna ya. Jadi kolaborasi musik daerah dan juga musik tren sekarang ini supaya estafetnya tuh nggak putus gitu loh. Jadi kita dengan Megalithicum ke Quantum ini transisinya tuh bisa lebur, bisa dikolaborasi dan bisa tampil dengan satu kolaborasi yang cantik gitu. Makanya saya ada Iyeth Bustami, ada Mas Indra yang jazz, ada yang pop, ada mungkin Agnes Monica dengan dinamisnya, dengan gayanya sendiri, dengan karakternya sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan ini satu wacana yang baik yang harus diagendakan terus. Kita butuh media dan media konser seperti ini adalah cara yang tepat, sarana yang baik sekali untuk eksplor musik Indonesia. Dwiki Darmawan ditunjuk sebagai asisten music director pada pertunjukan ini. Persiapan seperti apa yang sudah dilakukan Dwiki sejauh ini? Nah, itu yang lebih sulit. Itu butuh research, butuh belajar, dan belajar kita butuh datang kepada teman-teman tradisi, lalu kita pelajari, kita rekam, dan dengan cara itu baru kita bisa berkontaminasi begitu. Di pertunjukan musik dan tari yang akan digelar tanggal 29 dan 30 Juni ini, berapa nomor lagu yang akan dibawakan Yanti? 2 nomor, yang satu versi angin, yang satu versi air. Nah, hati bertanya dan juga berputar-putar. Jadi kolaborasi musik Nias. Pemirsa, kalau setiap kali kita melakukan kebatilan, tubuh kita akan dipenuhi oleh sisik. Pastilah sekarang tubuh kita sudah dipenuhi oleh sisik dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Pemirsa, apa kabar kasus Zakly dan Danar Guritno? Memang saat ini Zakly sudah resmi menjadi tersangka dan berkas perkaranya sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi. Meski berstatus tersangka, Zakly masih diberi kesempatan untuk menghirup udara bebas. Apakah sesaat lagi Zakly akan segera ditahan? Inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Berkas perkara Zakly dan Jeki Boneno resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari Rabu kemarin. Sekedar menyegarkan ingatan Anda, Zak dan Jeki menjadi tersangka atas kasus pemukulan Danar Guritno yang terjadi pada saat perayaan malam tahun baru. Jadi berkas perkara itu mereka berdua, Zakly dan Jeki Boneno itu, disangka melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama. Pasal 170. Kita pidana pidana karena mengakibatkan luka, maka kenanya 170 ayat 1. Nah, kemudian nanti kalau kita limpahkan ke persidangan, statusnya berubah menjadi terdakwa dia. Kendati polisi sudah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi, Zak dan Jeki masih lolos dari jerat penjara. Secara fisik keduanya terlihat bebas, namun mereka bagai tahanan kota yang tak boleh melakukan tindak pidana apapun. Lantas bagaimana perasaan kalian dalam menghadapi kasus hukum ini? Saya hanya taruh iman saya, pikiran saya, hati saya tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang bikin saya ini. Tapi saya karena saya setelah mengungkapkannya sebelumnya juga, ya sekarang ya saya jalani adanya. Jika Zak terbukti bersalah, ia akan diganjar hukuman penjara dan itu akan mempengaruhi karir Zak. Apakah Zak sudah siap? Menurut saya nggak masuk keberadaan dia.
hukuman diberikan agar orang jera. Namun jika orang tidak jera juga walau sudah diberi hukuman, mungkinkah hukumannya terlalu ringan?